Nah, mari kita lihat dalam firman Tuhan dalam Lukas 19 ayat 1 sampai ayat yang ke 10 ya. Saya akan baca bagi kita. Kearam kita medang aku dalam Lukas, Injil Luk ke 19 ayat 1 hingga ayat 10. Ke dalam bahasa Malaysia ya. Yesus meneruskan perjalanannya ke Yeriko dan melalui kota itu. Di situ ada seorang ketua pemungut cukai yang kaya. Siapa nama dia? Tidak ada yang tidak tahu. Zacchaeus. Oke? Dia ingin melihat Yesus. Apa yang dia ingin? Melihat Yesus kan? Tetapi karena orang terlalu banyak ataupun terlalu ramai, lagi pula dia pendek, dia tidak dapat melihat Yesus. Dia berlari mendului orang ramai, lalu memanjat sebatang pokok ara, supaya dia dapat melihat Yesus yang akan lalu di situ. Apabila Yesus tiba di situ, dia memandang ke atas, lalu berkata kepada Zacchaeus, "Zacchaeus, turunlah segera. Hari ini aku mesti menumpang di rumahmu." Zacchaeus turun dengan segera dan menyambut Yesus dengan kegembiraan ataupun penuh dengan sukacita. Semua orang yang menyaksikan hal itu mula bersungut-sungut. Itulah manusia. Kalau orang bertobat, orang yang jahat, orang yang kejam itu, kalau bertobat, manusia benci. Mereka mula bersungut-sungut. Mereka berkata, orang ini yaitu Yesus menumpang di rumah seorang berdosa. Tetapi saudaraku, Zacchaeus berdiri dan berkata kepada Yesus, ini di rumah dia ya, "Guru, saya akan mendermakan separuh daripada harta saya kepada orang miskin. Sesiapa saja yang pernah saya tipu, akan saya bayar kembali." Berapa kali lipat? 4 kali lipat, ganda. Yesus berkata kepadanya, "Pada hari ini," bila? Hari ini Allah telah menyelamatkan kamu dan keluargamu. Haleluya. Karena kamu juga keturunan Abraham yang berdosa, yang pendek ini. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang sesat. Saudaraku dalam Tuhan, mungkin kita telah berkali-kali, berpuluh-puluh kali mungkin kita telah mendengar firman Tuhan ini, telah membaca firman Tuhan ini, termasuk saya sendiri. Tetapi saudaraku, apabila Tuhan berbicara kepada saya tentang kehidupan Zacchaeus, Tuhan katakan bawa firman Tuhan tentang mengenal dan mengalami kuasa Tuhan dalam pribadi kita. Jadi saudaraku dalam Tuhan, dalam Alkitab, ada beberapa tokoh Alkitab yang mengenal dan mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka secara pribadi. Contoh dia Musa. Musa sebenarnya saudara, dia tidak mau memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Banyak alasan yang dia berikan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan katakan, "Saya akan menyertai. Saya akan menyertai dan memberikan kuasa kepadamu." Juga dia masih tidak mau. Dan alasan dia kata, "Siapakah saya? Siapakah saya? Saya tidak pandai berbicara. Apakah orang mau mendengar kata saya apabila saya berkata-kata kepada mereka?" Tuhan kata, "Saya adalah Alfa dan Omega. Saya berkuasa." Dan lagi banyak alasan dia beri saudaraku. Tetapi Tuhan pakai dia. Pakai dia dengan luar biasa. Begitu juga Yesus, Paulus, Petrus dalam perjanjian baru. Dan mungkin saudaraku, kita sendiri, saya sendiri, dan saudara juga begitu. Jadi saudara dalam Tuhan, biarlah kita
dalam hidup kita, kita mengenal dan mengalami Tuhan dalam hidup kita. Beritahu kepada kiri kanan kita, mengenal dan mengalami Tuhan dalam hidup saudara. Mengenal dan mengalami. Tidak cukup mengenal saja, tidak mengalami. Tidak cukup hanya mengalami, tidak mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh. Ramai saudaraku dalam Tuhan, dalam dunia ini, dari dulu-dulu sekarang, kita melihat ramai orang percaya kan? Mereka katakan, saya percaya. Tetapi kadang-kadang mereka tidak mengalami Yesus dalam kehidupan mereka. Apakah kamu orang Kristen? Yes, saya Kristen. Dari kecil sampai sekarang. Tetapi tidak pernah mengalami Tuhan itu secara pribadi dalam kehidupannya. Dan ada orang saudaraku, dia pernah mengalami Tuhan dalam kehidupannya. Dia hampir mau mati. Dia accident. Tetapi Tuhan menyelamatkan dia. Itu adalah kuasa Tuhan yang menyelamatkan. Dan dia telah merasakan kuasa Tuhan, mengalami kuasa Tuhan itu dalam kehidupannya. Tetapi masalah dia tidak sungguh-sungguh dia mengenal Tuhan dalam kehidupannya. Sudah selamat, sudah sembuh, sungguh-sungguh dibebaskan. Tetapi mana dia sekarang? Adakah dia datang ke gereja? Adakah dia melayani Tuhan? Adakah dia mau menyembah Tuhan? Ada yang begitu saudaraku, dia tidak mau datang ke gereja lagi. Dia tidak mau menyembah, dia tidak mau percaya Yesus, betul? Ada yang begitu, hampir mati. Tuhan selamatkan dia. Tetapi setelah sembuh, dia tinggalkan Tuhan. Itulah yang saya katakan tadi, dua perkara ini tidak dapat dipisahkan, yaitu mengalami Tuhan, dan juga mengenal Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus sama-sama, kedua-dua ini mengenal dan mengalami. Baru ada keterobosan, baru ada breakthrough dalam kehidupan kita. Seperti lagu kita tadi, hidup kita takkan sama. Kenapa? Sebab kita telah mengenal Tuhan dan mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Kita lihat saudaraku, Petrus, berapa kali dia menyangkal Yesus? 3 kali kan? Sebelum ayam ataupun sebelum pagi, sebelum ayam berkokok, dia menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi setelah dia bertobat, dia mengalami Tuhan dalam kehidupannya, dia berubah dan luar biasa berubah. Apabila dia berkhotbah, sekali khotbah, 3.000 orang percaya pada Yesus. Dan begitu juga Paulus. Dia adalah seorang yang penjahat, penganiaya, menyiksa orang-orang percaya. Tetapi apabila dia bertemu Yesus secara pribadi, saudaraku, dia berubah dan diubah Tuhan luar biasa. Apabila kita melihat dalam perjanjian baru, siapa yang banyak menulis surat-surat adalah Paulus. Saudaraku dalam Tuhan, makanya dalam kehidupan kita, dua perkara ini, mengenal dan mengalami Yesus dalam hidup kita. Kita harus cari. Kalau kita belum mengenal Yesus, kenallah dia sungguh-sungguh. Belajar dengan sungguh-sungguh supaya kita mengenal siapakah pribadi Yesus. Makanya saudaraku dalam Tuhan, syukur. Kita belajar sekali lagi. I see him. Denny ada ikut, dan yang lain-lain saya lupa tadi bawa buku. Yang sudah mengikuti
Oke, dalam baru-baru ini, oke, yang belum ada buku, silakan nanti ambil buku daripada saya bila-bila masa. Tinggal di rumah tadi ya, lupa saya bawa Denny. Oke, nanti boleh tinggal sekejap, saya boleh ambil. Dan juga, oke, bagi yang bekerja harga dia Rp10 dan yang tidak bekerja Rp5. Kalau tidak mampu, beritahu, ya. Oke, sebenarnya itu telah dibayar, tetapi supaya kita rasa memiliki. Oke, rasa memiliki itu kata yang apa? Yang in charge. Oke, rasa kepemilikan itu, the owner of buku itu ya. Jadi kita jualkan begitu. Jadi saudara, kita belajar di sana tentang Alkitab, belajar tentang Allah, belajar tentang manusia, belajar tentang iblis, belajar tentang dosa dan sebagainya. Ya, siapa yang mau ikut itu online saja. Ya, tiap malam hari bila Rabu ya, pukul 8 sampai pukul 9. Habis lama pun 9.15 kami berhenti. Jadi duduk saja di rumah, on komputer kita, handphone kita duduk dan kita sama belajar. Ya, supaya kita sungguh-sungguh mengenal. Dan lepas itu kita akan mengalami Tuhan dalam hidup kita. Oke? Nah, di sini saudara, oke. Kita melihat dalam petikan yang telah kita baca tadi tentang Zakheus ya. Oke, tentang Zakheus. Itu pun masih kecil. Saya lihat di sana orang tua. Oke. Jadi minta maaf ya kalau saya menoleh ke belakang, sebab di belakang saya besar sangat kan. Jadi saudara, oke, nah mari kita lihat apa yang kita pelajari daripada pembacaan kita tadi. Oke, kita lihat dalam petikan, dalam firman Tuhan, apa yang terjadi dengan kehidupan seorang pemungut cukai yang bernama Zakheus, orang pendek ini. Dia mengenal Yesus kan secara pribadi dan telah mengalami Yesus dalam kehidupan dia. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Saya tanya sekali lagi. Secara pribadi kita, apakah kita mengenal Yesus? Apakah kita telah mengalami kuasanya dalam hidup kita? Saya katakan dua perkara ini penting. Kenali Kristus dan alami dia dalam hidup kita. Oke? Jadi kita akan bertumbuh, kita akan berbuah dan kita akan berubah. Tidak seperti dahulu, tetapi kita diubah oleh Tuhan. Nah saudara, bagaimana kita dapat mengetahui perkara ini? Bahwa Zakheus mengenal Tuhan dan telah mengalami Tuhan dalam hidup dia. Nah kita lihat dalam cerita tadi tentang Zakheus ini. Nah kita melihat ada 3 perkara. Yang saya tanya dan saya akan jawab. 3 perkara ini. Yang pertama, bagaimana Zakheus dapat mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat ataupun juru selamat dalam kehidupan dia. Nah, ini harus juga kita miliki. Sebagai seorang percaya, sebagai seorang yang mengatakan kamu percaya pada Yesus, kamu ataupun kita harus ada kerinduan yang membara dalam hati kita untuk kita mau melihat dan berjumpa dengan Yesus. Seperti Zakheus, hatinya sangat membara. Hatinya membara lah. Seperti sesuatu yang terbakar. Dia mau melihat Yesus, dia mau berjumpa Yesus dalam kehidupannya. Dalam Yakobus hati Zakheus penuh dengan pengeran, dekat mendak Yesus, dekat bertemu dengan Yesus. Dan apabila saudaraku hati kita seperti itu, kita mau sungguh-sungguh mau melihat Yesus. Sebab dia pernah mendengar orang kata tentang Yesus. Oh Yesus begini, Yesus begitu.
Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus sebagainya. Dan Zakius, oleh karena dia merasakan dia berdosa, saudaraku, dia ditolak oleh orang ramai, masyarakat, saudaraku, mungkin dia menyepi, dia tidak mau bergaul dengan orang lain, dia tidak mau berjumpa dengan orang lain. Tetapi ada satu masa ini, saudaraku, hatinya membara, dia mau melihat Yesus dengan matanya sendiri, dia mau berjumpa Yesus dengan pribadinya sendiri, saudaraku. Dan dia berlari dan naik pokok ara. Dan dia penuh keyakinan bahwa Yesus melimpas tempat itu. Penuh yakin, percaya dia Yesus melimpas. Betul-betul, saudaraku, kan? Dalam cerita Yesus limpas dan Yesus melihat dia naik pokok. Dan Yesus katakan, turun, Zakius, turun. Hari ini saya akan tinggal di rumahmu. Jadi dia turun dengan penuh sukacita, gembira, saudaraku. Jadi saudaraku dalam Tuhan, itu yang harus kita miliki. Hati yang membara, mau berjumpa Yesus. Hati yang membara, mau mengalami Yesus dalam hidupnya, saudaraku, dalam hidup kita. Amin. Jangan ala kadar. Kita menyembah Tuhan ala kadar, tepuk tangan ala kadar. Seperti kata Cikgu Silvana itu hari. Kalau kita menepuk tangan seperti ini ada bunyi kah? Itu seperti orang ala kadar saja kan? Ataupun begini, tidak ada bunyi kan? Begini, sikit. Tapi kalau kita mau tepuk tangan yang penuh, coba. Kan? Ada bunyi. Jadi saudara, kita sungguh-sungguh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan kita akan merasakan kuasa Tuhan itu, kehadiran Tuhan itu dalam hidup kita. Itu juga kita merasakan kuasa Tuhan. Amin. Dan apabila kita menyembah Tuhan, air mata kita mengalir, bulu roma kita naik, saudaraku. Kenapa? Itulah rasanya kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Sebab kita menyembah Dia, mencari Dia bukan ala kadar, tetapi kita sungguh-sungguh menyembah, memuji Dia. Terima kasih untuk mereka yang memimpin, backup singers, begitu juga mereka yang menari dan permain musik. Kita tepuk tangan bagi Tuhan kepada mereka. Dan tepuk tangan lebih kuat lagi untuk diri kita sendiri. Jangan tepuk tangan seperti ini ya. Tepuk tangan seperti itu ya. Jadi saudaraku dalam Tuhan, kita menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Jangan begini, orang tepuk tangan kita begini. Orang berdoa kita seperti tunggul. Jadi saudaraku, kita menjadi penyembah yang hidup. Kita menjadi korban yang hidup, bukan yang mati. Kalau orang mati kita suruh dia bangun, dapat ke tidak? Tidak, sebab dia mati. Tetapi kita adalah korban yang hidup. Kita harus memuliakan Tuhan, angkat tangan kita, tepuk tangan kita dengan hati, dengan mulut kita memuji, menyembah Tuhan. Amin. Sungguh-sungguh. Dan kita merasakan hadirat dan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kita ada kerinduan yang membara. Membara dalam hati kita. Wah, saya mau datang ke gereja minggu ini. Saya siapkan hati saya untuk menyembah, memuji Tuhan, untuk mendengar firman. Hati kita membara, saudaraku. Bukan seperti kita datang balik seperti itu, tetapi kita balik kita tidak akan sama. Amin. Kita ditegur, kita diubah, kita diberkati dengan firman Tuhan. Makanya kalau ada firman Tuhan itu menyentuh hati kita, seperti memukul kita, menegur kita, jangan marah, saudaraku. Itu kuasa Tuhan yang mengasihi kita, yang menyayangi kita. Bukan berartinya Tuhan itu penuh dengan kasih. Dia tidak menegur kita, Dia tidak mengajar kita, tidak.
Anak kita, kalau anak kita nakal, anak kita juga dipukul sedikit. Dan kita beritahu kenapa kita memukul dia. Kita mendisiplin dia karena kita mengasihi dia. Begitu juga Tuhan. Amin. Dan yang kedua, saudaraku, apa yang terjadi? Ini yang tadi, ya. Catat itu, Zakius, dia ada kerinduan yang membara dalam hatinya, mau melihat dan berjumpa dengan Yesus. Ayat yang keempat tadi, ya. Dan yang kedua, dan yang kedua, Zakius tidak berputus asa mau melihat dan berjumpa dengan Yesus walaupun ada halangan. Dia tidak mengira apakah halangan yang menghalangi dia untuk melihat Yesus. Di sini saya catatkan ada 3 halangan dalam pribadi dia untuk melihat Yesus itu. Yang pertama adalah halangan fisikal dia. Dia seorang yang pendek kan? Dia mau tengok-tengok Yesus tidak dapat sebab dia pendek. Tambah banyak orang lagi. Yang kedua, banyak orang sehingga dia tidak dapat melihat Yesus. Dan yang ketiga, dia dibenci. Ini orang pemungut cukai. Dia penipu. Lari dari sini. Mungkin orang usir dia lari. Saudaraku, dia dibenci, dia dikeji. Tetapi itu bukan halangan dia untuk mencari Tuhan. Dia tidak malu. Sebab dia tahu bahwa apabila berjumpa dengan Tuhan, pasti hidupnya berubah. Tidak akan sama. Amin. Hidup tidak akan sama setelah berubah. Setelah berjumpa dengan Yesus, pasti hidup kita berubah. Termasuk kita sendiri. Saya sendiri sama. Hidup kita diubah oleh Tuhan setelah kita berjumpa dengan Tuhan. Walaupun saudaraku tidak seperti Petrus, tidak seperti Musa, tidak seperti Paulus, tetapi kita diubah Tuhan. Secara pribadi dalam hidup kita. Setelah kita mengenal Dia. Nah, apakah Zakius sama seperti Zakius mencari Tuhan? Apakah kita seperti Zakius? Mau mencari Tuhan dalam hidup kita sungguh-sungguh? Mau? Mari kita cari Dia dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita. COVID bukan halangan. Ya, memang mungkin pada suatu ketika dahulu dalam tahun 2000, mulai dari bulan 3, bulan Januari ya. Bulan 3 Mac. Setelah itu 2001, 2002 ya, kita masih lagi dalam keadaan pandemik. Apakah ini suatu halangan bagi kita, saudaraku? Ayo, mari kita teruskan mencari Tuhan. Jangan kira apa halangannya. Mari kita seperti Zakius. Mungkin ada halangan-halangan yang mau menghalang kita untuk mencari Yesus, mau menghalang kita untuk berjumpa dengan Yesus. Apakah Yesus bersama dengan kita? Yes. Mungkin pada saat ini kita sakit. Mungkin pada saat ini kita sedih. Tidak terdaya lagi. Bagaimana mau meneruskan perjalanan hidup? Bisnis, tugas, pekerjaan, tidak tahu macam mana. Jalan seperti buntu. Tetapi saudaraku, waktu tidak ada jalan, Tuhan buka jalan. Amin. Apabila saudaraku, orang Israel mau lari ataupun keluar daripada Mesir, di belakang mereka adalah musuh-musuh mereka. Orang Mesir mengejar mereka. Di depan mereka adalah Laut Merah, saudaraku. Mereka tidak dapat ke tepi, ke kanan, ke kiri, tidak dapat. Di belakang musuh, tetapi Tuhan buka jalan. Bagaimana?
Dia membelah laut menjadi dua, saudaraku. Mereka dapat berjalan kaki, dengan senang saja. Tetapi setelah mereka naik semua ke sebelah darat, dan Tuhan menutupi dengan laut, air laut itu lagi. Dan semua tentara-tentara Mesir semua ditenggelamkan air dan mereka mati. Jadi saudaraku dalam Tuhan, apabila Tuhan menyertai kita, jangan kita katakan tidak ada jalan. Mungkin kita rasakan begitu saudaraku. Hari ini, saat ini kita rasa buntu, tidak tahu apa yang kita mau lakukan. Kita dalam kesedihan, kita dalam ketakutan, kita dalam kekhawatiran. Tetapi dalam Tuhan ada jalan dibukakan bagi kita, amin. Supaya kita dapat merasakan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Oke? Apa BD tetap percaya pada Tuhan. Biar Tuhan melakukan mujizat. Kita sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh percaya. Begitu juga, Indah dari Taman Tungku, suami sudah meninggal. Kita ada Tuhan menyertai kita. Dan yang lain, ayo kenal Tuhan, alami kuasanya. Dan kita seperti yang lain, kita akan meneruskan hidup kita bersama Yesus, amin. Amin. Jangan kita katakan tidak guna hidup, lebih baik mati. Jangan begitu ya. Kita tetap bersemangat mau melihat atau mengenal Yesus dalam kehidupan kita. COVID bukan halangan. Masalah-masalah itu bukan halangan kita. Kita terus berlari bersama dengan Yesus. Dan yang kedua, bagaimana Zakheus dapat mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupannya secara pribadi? Bagaimana? Yang pertama ada di sini ada dua, alasan. Bagaimana? Dia mengalami Tuhan dalam kehidupan dia. Yang pertama, dia menerima Yesus dengan sukacita datang ke rumahnya atau datang ke dalam hidupnya. Hari ini saya akan tinggal di rumahmu. Wah, dia turun dengan sukacita, saudaraku. Kalau Yesus mau datang ke rumah kita, contoh dia, si Anu, hari ini saya mau datang ke rumahmu. Apa jawaban kita? Jangan dulu Tuhan, jangan dulu, saya belum sedia. Tunggu seminggu lagi. Saya belum susun ini. Supaya kamu datang nanti, wah senang hatimu melihat Tuhan. Apakah kita begitu, saudaraku? Ataupun kalau Yesus itu mau datang ke dalam keluarga kita, datang ke dalam hidup kita, kita penuh dengan sukacita menerima Yesus. Yes, Yesus, marilah datang ke rumah. Ataupun hati kita. Kalau Yesus mau masuk ke dalam hati kita, menjadi Tuhan juru selamat dalam kehidupan kita, apakah kita kata, tidak Tuhan, jangan dulu Tuhan, tunggu saya sudah mau mati baru saya terima Engkau jadi Tuhan juru selamat dalam kehidupan. Mungkin itu terlambat bagi kita, saudaraku. Kalau hari ini Tuhan mengatakan saya mau datang ke dalam kehidupanmu, apakah kita sedia untuk menerima dia dengan sukacita? Yes, Yesus, saya mau terima Engkau jadi Tuhan juru selamat dalam kehidupan saya. Saya penuh sukacita, saya bergembira, amin. Jangan kita kata tunggu dulu, tunggu sudah tua, tunggu sudah pencen, baru saya mau melayani Engkau Tuhan. Saudara dalam Tuhan, kalau Tuhan ada panggilan bagi kamu untuk melayani Tuhan, ayo jangan takut, jangan segan. Tuhan pasti akan menyertai kita. Jangan beri alasan, tunggu saya retire nanti baru saya melayani Tuhan full time. Kalau panggilan Tuhan itu ada pada kamu terus, Sebab hari ini
aku mesti menumpang di rumahmu. Zakius turun dengan segera menyambut dia dengan penuh kegembiraan. Dan yang kedua, bagaimana dia menerima Yesus dalam kehidupan dia? Mengenal Yesus, dia tidak malu dan tidak segan. Menerima Yesus datang ke rumahnya. Walaupun orang kata, "Hei, Yesus, kenapa kau tinggal dengan orang berdosa seperti Zakius? Dia itu orang penipu, dia itu orang berdosa. Kenapa kamu tinggal dengan orang seperti itu?" Dia tidak malu, saudaraku. Dia pasti mau menerima Yesus dalam kehidupannya. Saudara dalam Tuhan, kalau orang dunia menolak kita, membenci kita, mengusir kita, apakah kamu ini kelayakan kamu diterima oleh Tuhan? Apakah Tuhan mau menerima kamu, hidup kamu seperti ini? Jangan dengar kata dunia, tetapi dengar apa kata Tuhan. Tuhan mengatakan, I love you. Tuhan mengasihi kita. Amin. Dia merangkul kita, dia menyayangi kita, dia mengasihi kita. Apakah kita malu? Melayani Tuhan, percaya pada Tuhan, jangan malu, saudaraku. Jangan segan. Terimalah Yesus dalam kehidupan kita. Dan dia langsung tidak peduli apa kata orang terhadap dia. Walaupun orang kata dia berdosa, penipu, dia tidak risaukan, dia tidak peduli apa kata orang. Beritahu kepada kiri kanan kita, jangan peduli kata orang. Dengar kata Tuhan, amin. Kita ditolak oleh dunia, oleh manusia, oleh orang lain, tetapi Tuhan menerima kita. Dan bagian C, nah yang terakhir ini sangat menarik. Apa yang terjadi dengan Zakius? Apa yang terjadi dengan kita setelah kita mengenal dan mengalami Kristus dalam hidup kita, saudaraku? Ada 3 perkara yang berlaku dalam kehidupan Zakius. Begitu juga dalam kehidupan kita, amin. Ada 3 hal yang berlaku dalam kehidupan kita. Yang pertama, dia menjadi seorang pemurah. Bukan pemarah. Dia menjadi seorang yang pemurah hati. Saudaraku dalam Tuhan, sebelum kita menjadi orang percaya, kita seperti Haji Bakil, kan? Kedekut. Tetapi setelah kita menerima Yesus dalam hidup kita, wah, kita menjadi orang yang luar biasa. Kita mau memberi, saudaraku, amin. Ada di antara kita di sini yang suka memberi. Ada beberapa orang, saudaraku, apabila melihat saya, berjumpa dengan saya, dia selalu memberi duit kepada saya. Itu orang yang murah hati. Kalau sebelum kita mengenal Tuhan, kita bermurah hati, apalagi kalau kita setelah mengenal Tuhan, kita lebih bermurah hati. Amin. Saudaraku dalam Tuhan, kami ada dibagi, beras, barang-barang banjir, dan saya bagikan itu kepada teman-teman dalam kekurangan. Kita beri mereka mungkin tidak kurang, tetapi oleh karena belas kasihan yang ada pada kita, kita beri apa yang ada pada kita, saudaraku. Kita belajar memberi. Saya bukan hanya bercerita, saya bukan hanya mengatakan kamu yang memberi, tetapi saya sendiri yang memberi, saudaraku. Memberi persembahan, memberi persepuluhan, memberi belanja untuk orang minum. Kadang-kadang saya yang belanja walaupun pastor, saudaraku.
Ayo, amin. Mari kita beritahu kepada kiri kanan kita, jangan loke ya. jangan seperti Haji Bakil. Ya, anak-anak di kenosis, nanti kalau sudah kerja, ingat Pastor Robert, Pastor Roy, oke? Pastor yang melayani di sana. Oke? Amin. Sekarang mungkin tidak dapat memberi, tidak ada uang, bagaimana mau memberi pastor? Oke? Beri tenaga. Oke, beri tenaga, tolong. Apa yang dapat? Bantu. Oke? Mungkin orang tidak dapat menggaji kita, tetapi kita kata, pastor tidak usahlah. Oke? Si Anu tidak usahlah gaji saya beri dengan rela hati tulang saya. Pengalaman saya, tenaga saya. Begitu. Saudaraku, bukan uang saja, bukan harta saja yang kita beri, tetapi semuanya kita dapat beri. Amin. Kepada satu sama lain. Jadi saudaraku, di sini kita melihat mungkinlah. Ini bukan mungkin. Zakius ini sebelum dia percaya Yesus, dia sangat tamak, kan? Tamak. Mungkin orang kerajaan pemerintah minta 10% daripada income tax itu ya. Tetapi mungkin dia minta 20%. 10% masuk poket dia sendiri, 10% bagi dengan kerajaan. Itu Zakius yang dulu. Tetapi saudaraku, hari ini dia kata, dia berdiri dan berkata, apa kata dia? Apa dia? Berapa kali? Guru dia kata, bukan yang itu. Saya lupa tulis. Yang atas lagi. Zakius berdiri dan berkata, Guru, saya akan mendermakan separuh daripada hartaku kepada orang-orang miskin. Kepada orang-orang miskin. Dia mau membagikan separuh daripada hartanya. Kepada orang-orang miskin. Kalau contoh dia ada 2 juta dalam account dia akan bagi 1 juta untuk orang-orang miskin. Dan yang kedua, dia sanggup dan rela membayar harga menjadi pengikut Kristus yang benar. Apa harga itu? Orang yang telah dia tipu, dia akan cari mereka ini. Saya sudah menipu saudara. Datang kepada saya. Dan dia akan bayar. Dia akan bayar 4 kali lipat. Kalau dia pernah menipu 1.000, berapa yang dia bayar? 4.000. Itu maksud dia. Jadi saudaraku, memanglah Zakius ini orang kaya. Tetapi dia harus membayar harga. Setelah dia mengenal Yesus, setelah dia berjumpa dengan Yesus, mengalami Yesus dalam hidup dia secara pribadi, dia rela bayar harga. Saudaraku, memberi kepada orang yang pernah ditipu oleh dia 4 kali ganda. Wow, luar biasa kan? Jadi begitu juga kita, setelah kita menerima Yesus, mengenal Yesus, mengalami Yesus dalam hidup kita, kita juga harus seperti Zakius. Beri kepada mereka hak mereka yang telah kita ambil. Mungkin kita tidak seperti dia, seperti Zakius, tetapi harus kita kembalikan apa yang milik orang. Jadi yang ketiga saudaraku, yang terakhir, ini adalah doa kita. Salah satu daripada keluarga kita mengenal Tuhan. Kita mau keluarga, seluruh keluarga kita mengenal Yesus dalam kehidupan mereka. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Zakius. Apa yang dia kata? Seisi rumahmu akan mengenal ataupun diselamatkan oleh Yesus. Akan diselamatkan. Itulah doa kita. Supaya mereka, sanak saudara kita,
uncle auntie kita, ibu bapa kita, datuk nenek kita, mereka akan mengenal Yesus. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan seluruh isi keluarga kami yang telah mengenal Engkau akan mengenal Engkau dalam kehidupan mereka secara pribadi. Sebab Yesus yang mengatakan demikian, saudara. Yesus berkata kepada Zakius, pada hari ini Allah akan menyelamatkan kamu dan keluargamu, karena kamu juga keturunan Abraham. Sebab manusia, yaitu Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang sesat. Jadi saudaraku, ini adalah doa setiap kita yang percaya. Saya harap kita berdoa tentang ini ya, supaya seluruh keluarga kita, mereka mengenal Tuhan Juru Selamat dalam kehidupan mereka, supaya mereka diampuni, supaya mereka diberkati dalam hidup mereka. Kita diselamatkan. Sebab itulah tujuan Yesus datang untuk menyelamatkan, untuk menyelamatkan yang sesat. Dan kesimpulan dia adalah tidak mau bergerak. Kesimpulan dia, kiranya kita dapat mengenal Yesus dengan sesungguhnya dalam pribadi kita dan terus mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan kita, supaya melalui dua perkara yang saya sebut tadi, saudaraku, yaitu apa tadi? Mengenal dan mengalami Yesus itu mau membawa pertumbuhan rohani kita semakin bertumbuh dalam hidup kita dan menghasilkan buah, semakin dan juga semakin mendekat kepada Tuhan, bukan semakin menjauh daripada Tuhan. Seperti orang lain yang mungkin hanya mengalami kuasa Kristus dalam kehidupannya, tetapi tidak mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Jika kita tidak mengenal Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh, itu yang menghalang kita untuk mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kita. Makanya kita harus mengenal Dia sungguh-sungguh dan mengalami Dia sungguh-sungguh. Mari kita berdiri. Anak mereka yang bernama Boboy Boboy juga kita boleh katakan. Mari kita doakan anak mereka yang sedang terlantar di ICU, supaya Tuhan buka jalan, memberi pelepasan, memberi kesembuhan bagi anak mereka. Angkatkan tangan kita dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan ya Bapa, kami tinggikan nama Engkau ya Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala-galanya. Dan Engkau telah menciptakan segala yang ada dalam dunia dan di surga, yang kami lihat dan bahkan yang tidak kelihatan, dan termasuk cucu kami Boboy. Bapa, kami doakan dia pada saat ini yang sedang terlantar di hospital, di ICU. Kami angkatkan dalam nama Yesus, supaya Tuhan Engkau melakukan mujizat dalam keluarga mereka. Angkatkan dia Bapa, bebaskan dia dari penyakit yang ada dalam nama Yesus. Utai tinang asuya kami Tuhan, kami bersampi dalam nama Tuhan. Awak Tuhan buka Tuhan penyakitnya, awak penyakitnya keluar dalam nama Yesus. Berkati pengarap apa mak ya Tuhan, pala menyadi ujuk kami Boboy. Oh Tuhan, ayan kekuasaan Tuhan, ayan kepengerindu Tuhan, ayan kepasih Tuhan dalam keluarga anak kami Tuhan Allah Ta'ala. Lalu berkati sirah sembilan, awak Tuhan sedang merasakan hadirat dan kuasa Tuhan. Awak sedang mengalami dan mengenal Yesus dalam kehidupan mereka Bapa. Dengarkan doa kami ya Tuhan, dengarkan doa kami. Terima kasih Bapa, haleluya. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang akan melakukan mujizat dalam keluarga mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan.
Haleluya. Haleluya. Dan kebenaran selamanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Allah yang senantiasa bersama dengan kami. Waktu kami susah, di waktu kami senang, di waktu kami kuat, di waktu kami lemah, di waktu kami jatuh, di waktu kami bangun Tuhan, Engkau tetap bersama dengan kami. Sebab Engkau adalah Allah yang Immanuel. Berkati kami Bapa, dalam kekhawatiran kami, dalam kesedihan kami, dalam keraguan kami. Di waktu tidak ada jalan, Tuhan Engkau buka jalan bagi kami Bapa. Kami doakan untuk semua kami yang ada di tempat ini, dan bahkan saudara-saudari kami mungkin yang mengikuti online. Berkati juga mereka. Apapun masalah kami, apapun beban kami Bapa, kami letakkan semua itu di kaki Yesus, supaya Tuhan kami dilegakan, kami dibebaskan dari segala yang mengikat, yang dari segala beban yang kami pikul pada saat ini. Terima kasih Bapa. Berkati semua kami yang hadir pada hari ini. Apapun pekerjaan, tugas, pelayanan, apapun Tuhan, di mana anak-anak kami yang bersekolah, Engkau berkati mereka dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan Engkau melindungi mereka. Engkau akan memberkati mereka dengan hikmat kebijaksanaan daripada Allah, dan Engkau menyertai mereka dimanapun mereka berada pada saat ini. Dan hamba berdoa, berkati semua kami yang hadir pada hari ini. Dan terima kasih untuk anak-anak kami yang melayani dalam pujian, nyanyian, music, backup singers, begitu juga song leaders, dan semua multimedia yang terlibat. Semua kami serahkan Tuhan. Engkau memberkati kami dengan berkelimpahan. Angkatkan tangan kita semua. Bapa, ini semua anak-anak-Mu yang terangkat tangan mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Kau curahkan berkat yang berkelimpahan dalam hidup mereka. Berikan kesembuhan, berikan kekuatan. Berkati apa yang mereka lakukan dengan tangan, supaya Tuhan berkat berkelimpahan terjadi dalam kehidupan dan keluarga mereka. Pulanglah dengan damai sejahtera, diberkati dengan berkat berkelimpahan dalam hidup saudara, supaya nama Tuhan dimuliakan. Dan kami doakan untuk yang sakit tadi, Tuhan Kau sembuhkan mereka. Yang lemah Engkau akan kuatkan mereka. Dan yang ada masalah, pasti Tuhan Engkau akan membebaskan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar, supaya bukan sia-sia kami mendengar, tetapi menjadi pedoman dalam hidup kami. Kami mau Tuhan mengenal Engkau, mengalami Engkau dalam hidup kami, supaya hidup kami tidak akan sama seperti terjadi dengan Zakheus. Begitu juga terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus hamba telah berdoa, dan semua ini di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua kita sama katakan amin. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati.